没有恶意。小友，久等恩情。不好意思。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wonderland season kelima episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-279 sampai 280. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, kita sudah diperlihatkan mengenai perpisahan Suwang dengan Xingyun, yang mana dia sadar kalau iblis langit lainnya sedang melakukan pengejaran kepadanya. Suwang yang tidak mau Xingyun kenapa-napa memilih untuk berpisah dengannya. Sedangkan untuk Xingyun sendiri sedang berjuang untuk mencari tahu siapa temannya yang dalam bahaya. Sesaat kemudian ada sebuah portal yang muncul di depannya. Merasa itu adalah sebuah penanda, Xingyun pun memutuskan untuk masuk ke dalam portal tersebut. Kita pun dibawa ke sebuah tempat yang mana di sana ada Anyun yang masih belum sadarkan diri. Sesaat kemudian muncullah 4 murid yang mana mereka itu berasal dari 2 sekte yang berbeda. Bayi yang mengetahui wanita ini masih hidup berencana untuk membawanya kembali ke sekte. Hanya saja pria bernama Yanlong itu menolak, sebab dia yakin kalau wanita itu memiliki hubungan dengan para iblis. Jadi lebih baik dialah yang membawa gadis ini pergi dari sana. Namun Bai dan juga Lin Yang tidak mau, sebab mereka tahu kalau Yanlong ini merupakan pria yang kurang ajar. Jadi jika sampai gadis ini berada di tangannya, mereka takut hal buruk akan terjadi kepadanya. Alhasil ketegangan pun terjadi di antara mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Meskipun Yanlong memaksa, Nona Bai tetap tidak akan menyerahkan gadis ini kepadanya. Bahkan apapun yang terjadi, Nona Bai tidak akan pernah sekalipun membiarkan Yanlong menyentuh gadis ini. Yanlong hanya tertawa karena dia menganggap bayi ini memiliki kepercayaan diri tinggi dalam menghadapi dirinya. Juga ia pun mulai mengeluarkan pedangnya dan langsung melancarkan serangan kepada Nona Bai. Pada awalnya Nona Bai memang sempat memukul mundur Yanlong, hanya saja dia itu masih belum serius. Ia pun mulai menggunakan teknik serangan 7 pedang pembunuhnya. Tidak tinggal diam saja, Bai membentuk pertahanan bulu putih membeku. Sayang sekali dalam pertarungan itu kekuatan Yanlong masih jauh lebih unggul. Hal ini diperlihatkan dan mudahnya pertahanan Bai dihancurkan olehnya. Dan bahkan membuat Nona Bai harus menerima luka dalam yang cukup serius. Dan tawa mesumnya, Yanlong mulai mendekatinya sambil memberitahu kalau dengan kekuatannya saat ini, Nona Bai tidak akan mampu menghentikan dirinya. Yanlong mencoba menggoda Bai agar kembali ke sekte bersama dengan dirinya. Lin Yang mencoba berbicara kepada Yanlong sebab mereka ini tidak perlu saling menghabisi satu sama lain hanya untuk seorang wanita yang tidak dikenali. Lin Yang akan menyerahkan wanita itu kepadanya dan harapan agar mereka bisa dilepaskan. Bai tentu saja tidak terima dan menganggap kalau Lin Yang tidak memiliki harga diri sebagai seorang pria. Meskipun saat ini Bai sedang terluka, namun dia berjanji tidak akan pernah menyerahkan wanita itu kepada Yanlong. Lin Yang melakukan hal ini karena untuk melindungi mereka. Ia tidak peduli dengan harga diri selama ini semua bisa menyelamatkan diri mereka. Selain itu bagaimana mereka bisa melindungi orang lain sedangkan diri mereka sendiri sedang dalam bahaya. Bai tahu kalau Lin Yang ini sedang ketakutan, jadi lebih baik dia itu pergi saja meninggalkan dirinya. Apapun yang Nona Bai katakan, Lin Yang tetap kukuh pada keputusannya, yang mana dirinya akan menyerahkan gadis misterius itu kepada Yan Hong. Hanya saja dia itu sudah berjanji kepada gurunya untuk membawa Bai kembali pulang. Maka karena itulah dia pun berharap Yanlong bisa mengasihani dirinya. Melihat semua itu, Yanlong pun paham dan dia meminta untuk tidak perlu khawatir. Sebab yang dia inginkan hanyalah wanita yang tergeletak di tanah itu. Nona Bai berusaha untuk menyerang balik, namun dia segera dihentikan oleh Lin Yang. Karena bagaimanapun dia itu harus membawa juniornya kembali pulang. 燕师兄，地上手下留情，这个女人就交给你了。还是很识相的。是。 Bai merasa kesal dan keputusan Lin Yang, karena seharusnya dia itu melawan dan tidak pasrah begitu saja. Lin Yang meminta untuk sadar dan kondisi mereka, dan jika dia terus melawan maka bisa saja Bai itu juga dibawa oleh Yanlong. Di sini Yanlong pun tertawa karena kini dirinya akan mendapatkan wanita yang sejak tadi dirinya awasi. Yanlong benar-benar senang karena wanita ini sangat cantik di luar dan juga di dalam.
Dengan air liur di mana-mana, Yanlong pun mulai mendekat ke arah Anyun. Tapi dia sempat dihentikan oleh gadis ini, karena bagaimanapun mereka masih belum mengetahui asal-usul dari wanita itu. Hanya saja Yanlong tidak mendengarkan perkataannya. Selain itu, dia tidak peduli wanita ini memiliki masalah atau tidak, karena yang pasti dia akan membawanya kembali ke sekte. Yanlong memberikan peringatan kepada wanita ini untuk tidak mengganggu dirinya. Nona Bai mencoba untuk menghentikannya, namun lagi dan lagi Lin Yang menahannya. Kini Yanlong pun semakin dekat ke arah Anyun. Nah, sebenarnya Anyun mulai sadarkan diri, hanya saja dan luka fatal itu membuat kesadarannya tidak stabil. Di saat tangan jahat Yanlong mendekati tubuh Anyun, pedang terbang milik Xingyun pun mengarah tepat ke wajah Yanlong. Melihat semua itu seketika saja membuat mereka menjadi panik, karena mereka tidak tahu dari mana asal-usul serangan tersebut. Sampai pada harinya, Xingyun pun muncul dengan menggendong Anyun. Melihat kondisinya yang seperti itu, Xingyun pun benar-benar marah. Sedangkan Yanlong yang tidak tahu siapa dia meminta untuk tidak ikut campur. Namun Xingyun tidak mendengarkannya dan langsung saja memberikan tekanan kepada Yanlong. Sebab Xingyun menduga kalau dialah yang melukai Anyun. Tekanan yang Xingyun keluarkan sangatlah kuat. Di sini Anyun pun sadarkan diri dan senang karena Xingyun datang untuk menyelamatkannya. Hanya saja Anyun tidak bisa berbicara lebih banyak dulu karena kondisinya yang belum diobati. Xingyun dengan perasaan marah mencoba memaksa Yanlong berbicara. Apakah dia yang telah melukai Anyun atau tidak? Yanlong memberitahu kalau dia bukanlah pelakunya. Justru dialah yang mencoba untuk menyelamatkannya. Akan tetapi Xingyun masih belum percaya dan memberikan tekanan kepada junior Yanlong. Yanlong tidak tahu siapakah pria ini sebab dia itu memiliki kekuatan yang sangat hebat. Yanlong memberitahu di saat mereka baru tiba, Anyun sudah terluka parah dan dalam keadaan koma. Jadi ini hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Mereka tidak niatan untuk berbuat jahat kepadanya. Xingyun pun menjadi penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada Anyun. 误会了，不是我们伤的他。这个人究竟是什么人？我们没有恶意。 Xingyun terus memberikan tekanan kepada Yanlong sambil terus memperhatikan kondisi dari Anyun. Ia menganggap ini semua bukanlah salah paham, sebab dirinya bisa merasakan adanya kebencian dalam diri Yanlong. Ia pun penasaran apakah Yanlong memang berniat untuk menyelamatkan Anyun atau ingin melakukan hal yang buruk kepadanya. Xingyun yang melihat ke arah Lin Yang membuat ia takut dan memberitahu kalau mereka sama sekali tidak diniatan untuk menyakiti gadisnya. Akan tetapi Nona Bai memberitahu kalau Yanlong adalah pria yang sangat kotor. Dia berniat membawa gadis ini untuk bersenang-senang. Mereka mencoba untuk menahannya, namun Yanlong malah bertindak kejam. Nah, Lin Yang pun yakin kalau pria di hadapannya memiliki hubungan dekat dengan gadis barusan. Hanya saja dia masih belum tahu mereka berdua berasal dari mana. Apalagi dia itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah mengetahui semuanya, Xingyun tentu marah karena Yanlong ingin menyakiti gadisnya. Yanlong masih tidak mengaku. Ia malahan berbohong kalau alasan dia yang membawa gadis itu hanyalah untuk menyembuhkannya saja. Xingyun yang sangat marah memberikan tekanan yang jauh lebih kuat lagi. Dia menganggap Yanlong sebagai orang terkutuk karena dia itu masih berani berbohong di hadapannya. Tekanan kuat itu benar-benar menyakiti Yanlong. Ia terus memohon ampunan kepada Xingyun. Ia juga memberitahu kalau dia ini berasal dari sekte Mingyu. Jadi jika dia berani menghabisinya, maka Yanlong menjamin sekte Mingyu tidak akan mengampuni nyawanya. 误会了，之前事到临头，饶命，杀了我！ Hanya saja Yanlong itu telah memberikan ancaman kepada orang yang salah. Alih-alih takut, justru Xingyun sama sekali tidak tahu mengenai sekte Mingyu. Ia pun menanyakan apakah Yanlong mau kehilangan semua kultivasinya. Yanlong terus saja berteriak kesakitan karena tekanan yang diberikan oleh Xingyun semakin kuat saja. Di saat Xingyun hendak menghapus kultivasinya, saat juga muncullah dua orang tetua yang meminta belas kasihan darinya. Kedua tetua ini datang dengan cara yang cukup hebat. Mereka semua pun terkejut dengan kedatangan kedua tetua ini. Sedangkan Xingyun tidak mengenali mereka dan menanyakan siapakah orang-orang ini. Kedua tetua menjelaskan kalau mereka merupakan penetua dari sekte Mingyu. Beliau ini bernama Yan Suhuan. Ia memohon belas kasihan kepada Xingyun dan berharap agar muridnya itu bisa dibebaskan. Yanlong menjadi sangat senang karena gurunya pasti akan menyelamatkan dirinya.
Hanya saja Xingyun tidak niatan untuk membiarkan Yanlong pergi, karena dia itu harus menerima hukumannya karena telah berani melukai temannya. Xingyun kembali meningkatkan tekanan yang mana ia seketika saja membuat para tetua panik. Yan Xuan kembali memohon untuk memikirkan tentang kondisi sektenya. Ia berjanji kalau kebaikan Xingyun akan dirinya balas suatu hari nanti. Xingyun tidak terlalu mendengarkan perkataannya, sebab dia itu tidak akan memberikan ampunan kepada Yanlong. Kekuatan yang Xingyun keluarkan seketika saja mementalkan Yanlong. 小友，就当放过我的恩情。不好意思。 Yan Xuan tentu saja marah karena Xingyun telah berani mempermalukan sektenya. Dia tahu kalau kultivasi muridnya sudah dihapus, jadi sekte Mingyu akan mengingat tentang dendam ini. Dan santunya Xingyun mempersilahkan mereka untuk membalas dendam kepada dirinya. Hanya saja jika sekte Mingyu sampai membuat dirinya tidak nyaman, maka dia berjanji akan menghancurkan sekte Mingyu. Ancaman Xingyun tidak membuat Yan Xuan takut, justru dia malah mentertawakannya. Melihat kesombongan Xingyun membuat Yan Xuan sadar kalau dia pasti masih belum mengetahui betapa besarnya kekuatan sekte mereka. Bahkan mereka bisa dengan mudah mengundang para leluhur sekte untuk keluar dan menghabisinya. Xingyun tidaklah takut dan menganggap kalau sekte Mingyu hanyalah sekte kecil yang berani berbicara saja. Ia pun menanyakan berapa banyak orang yang ada di sekte Mingyu. Jika kedua tetua ini terus berbicara omong kosong, maka Xingyun berjanji akan menghancurkan sekte Mingyu. Dan sekali gerakan saja, Xingyun berhasil mementalkan dua tetua dengan sangat mudah dan membuat mereka menerima luka dalam yang cukup serius. Yan Xuan menjadi penasaran dengan asal-usul dari pria ini. Apalagi dia hanya menggunakan satu gerakan saja untuk membuat mereka berdua terpental. Dan kekuatan yang Xingyun keluarkan membuat mereka yakin kalau kekuatannya sangatlah menakutkan. Bahkan leluhur sekte Mingyu saja tidak mungkin bisa mengalahkannya. Sepertinya Yanlong telah membuat marah orang yang salah. Kedua tetua yang sombong tadi pun mulai memberikan hormat kepada Xingyun. Mereka berjanji tidak akan berani berbuat masalah kepadanya lagi. Selain itu, mereka mengakui kesalahan yang sebelumnya mereka lakukan dan juga para muridnya. Mereka berharap untuk tidak dendam kepada sekte Mingyu. Untung saja Xingyun masih berbaik hati. Dia akan membiarkan mereka pergi dari tempat ini. Kedua tetua paham dan segera mengangkut kedua muridnya lalu pergi dari tempat itu. 什么来历？竟有这般人！阁下还请息怒，还请阁下不要起誓。是。 Kejadian ini benar-benar membuat Lin Yang bertanya-tanya siapakah orang di hadapannya. Karena ada satu gerakan saja dia dengan mudah mengusir kedua tetua sekte Mingyu. Nona Bai juga penasaran bagaimana bisa pria yang seumuran dengannya memiliki kekuatan yang menakutkan. Akan tetapi bisa saja pria ini meremajakan masa mudanya. Nona Bai memberitahu kalau luka yang diterima oleh gadis ini sangatlah serius. Jadi lebih baik dia itu membawanya pergi ke sekte Hoyu mereka untuk memulihkan Anyun. Lin Yang bersyukur dia datang di waktu yang tepat karena dan kekuatan mereka tidak mungkin untuk bisa mengalahkan Yanlong. Berkat kedatangannya itulah gadis ini bisa diselamatkan. Bai agak kesal karena sebelumnya Lin Yang hanya pasrah saja. Lin Yang juga memberikan ajakan kepada Xingyun untuk mampir lebih dulu ke sekte Hoyu mereka. Apalagi sekte mereka tidaklah jauh. Lin Yang berjanji akan memberikan perjamuan yang sangat baik kepadanya. Xingyun yang memikirkan kondisi Anyun pun memutuskan untuk singgah dulu ke sekte Hoyu. Benda semua itu tentu saja membuat mereka senang. Hanya saja episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Akan tetapi sebelum kita akhiri seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana terlihat kalau Nona Bai mengalami penerobosan. Ia bisa merasakan kalau teknik pemberian Xingyun sangatlah ampuh untuknya. Xingyun menjelaskan kalau saat ini tingkat kultivasi Nona Bai hanya setengah tingkat abadi saja. Akan tetapi dan teknik yang dirinya berikan itu akan memudahkannya untuk berkultivasi karena Raja Abadi. Benda semua itu tentu saja membuat Nona Bai terkejut. Ini benar-benar di luar pikirannya. Oleh semua itu, Lin Yang juga tidak mau ketinggalan. Alasan Xingyun memberikan teknik itu karena Nona Bai pantas untuk mendapatkannya. Lin Yang sungguh tidak menduga kalau juniornya diberikan teknik Raja Abadi. Akan tetapi Xingyun tidak tahu teknik Raja Abadi apa yang dimaksud olehnya, sebab sebelumnya dia itu hanya bercanda kepada Nona Bai saja.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.